Oke, selamat siang semuanya. Mari kita mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan belajar firman-Mu di kelas agama. Tolong berkati kami, khususnya berkati kelas 8 yang akan mengikuti pelajaran ini. Biarlah mereka boleh mengerti dan boleh mengimani akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, minggu atau pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kita setuju bahwa berdasarkan Alkitab Yesus itu adalah Tuhan, dan ada banyak buktinya yang ditulis di dalam Alkitab. Saat ini kita akan melihat pernyataan-pernyataan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Nanti kita akan belajar tentang pengakuan Yesus sendiri tentang dirinya yang adalah Tuhan, pengakuan murid-murid, bahkan pengakuan dari setan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat di sini. Yesus juga menyatakan dirinya, mengatakan bahwa dirinya adalah Allah secara tidak langsung di dalam Alkitab. Mari kita lihat yang pertama. Di Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi Yesus mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Allah Bapa. Ini berarti apa? Yesus itu bukan datang dari dunia, tetapi datang dari Bapa yang ada di surga. Nah, itu pengakuan pertama Yesus tentang kealahannya. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 51, Yesus mengatakan ini, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia." Yesus mengatakan apa? Akulah roti hidup. Roti hidup adalah dagingnya Yesus sendiri. Apa maksudnya? Daging Yesus yang menyelamatkan kita semua, yang tercabik-cabik di atas kayu salib. Artinya apa? Yesus mengatakan secara tidak langsung bahwa Dialah yang sanggup memberikan hidup untuk seluruh dunia yang percaya kepadanya. Maka dibilang, yang kuberikan untuk hidup dunia. Yesus sanggup memberikan hidup. Berarti Yesus adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan hidup. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan hidup. Yang ketiga, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 26. "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jadi pernyataan Yesus yang ketiga adalah Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekali lagi, apa itu jalan kebenaran? Kebenaran itu adalah firman itu sendiri, firman Allah. Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran yang sanggup memberikan hidup. Artinya Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus mengatakan juga pengakuan Yesus yang keempat. Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Siapa itu anak manusia? Anak manusia itu adalah Yesus. Anak manusia itu adalah Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, tadi apa? Yang pertama, Yesus diutus oleh Allah, pengakuan Yesus ya. Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Selanjutnya, kita akan melihat pengakuan para rasul. Para rasul juga mengakui Yesus sebagai Tuhan. Rasul Petrus yang pertama, dalam Matius 16 ayat 15 dan 16, Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Yesus bertanya. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Petrus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah itu sendiri.
Selanjutnya, Rasul Thomas. Ketika Yesus menunjukkan diri kepada para murid, hanya Rasul Thomas yang tidak percaya. Lalu Yesus bilang apa? Lihatlah tanganku, pegang lukaku yang ada di tangan dan juga yang di lambung. Lalu Thomas mengatakan apa? Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Rasul Paulus juga dalam setiap bukunya, Rasul Paulus membuka atau dalam setiap surat-surat yang ditulis diawali dengan apa? Pengakuan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi siapa saja yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, rasul-rasul juga mengakui. Contohnya Rasul Petrus, Rasul Thomas, Rasul Paulus, dan semua rasul-rasul mengakui Yesus sebagai Tuhan. Terakhir ini, pernyataan setan tentang Yesus. Kita baca ya ayatnya ya. Lukas 8 ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika orang yang kerasukan ini melihat Yesus, ia berteriak-teriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Ini setan yang berbicara melalui tubuh yang dirasuki. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Setan-setan yang merasuki tubuh lelaki ini mengakui Yesus sebagai siapa? Sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Ia berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Orang yang rasukan ini supaya tidak menyakiti dirinya, dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi. Pendek cerita, nama Yesus bertanya, siapa namamu? Nama setan itu adalah Legion. Legion itu adalah kumpulan setan-setan yang berjumlah ribuan. Akhirnya Yesus memerintahkan setan-setan ini untuk pergi ke dalam babi-babi, dan babi-babi ini terjun ke atas jurang dan jatuh ke dalam laut. Jadi setan pun mengakui Yesus sebagai Tuhan. Setan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kesimpulannya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga manusia. Pernyataan dan pengakuan tentang kealahan dari Yesus Kristus juga diberikan oleh Yesus sendiri, para rasul, dan bahkan setan juga. Jadi Yesus adalah Tuhan dan itu diakui oleh para rasul, Yesus sendiri, dan juga oleh setan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita setia kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, mari kita berdoa dan memohon kepada Yesus Kristus yang telah mati dan menebus kita. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tolong dicatat materi ini dan tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua.